Salam semanca, sehat, cerdas, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tivos. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim Nasyar Masuri selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Sopeng periode 2021-2022. Terima kasih kepada semua teman-teman panitia yang sudah mempercayakan saya sebagai moderator podcast yang ketiga OSIS SMA Negeri 2 Sopeng. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru madya dan sekarang menjabat sebagai Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 2 Sopeng. Dan beliau juga merupakan guru Smart School dan mengajar juga di Universitas Terbuka. Yang terhormat Bapak Agus Nadi SPD MPD. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Beliau juga pernah mengikuti tes menjadi kepala sekolah dan sekarang tinggal menunggu pelantikannya Pak. Sebelum ke tema Pak, kita bisa cerita sedikit tentang keseharian Bapak. Bagaimana sih proses Bapak menjadi guru madya dan sebagai Wakase Kurikulum di SMA Negeri 2 Sopeng? Oh iya, oke, terima kasih. Saya memulai sebenarnya karir saya sebagai guru itu sejak tahun 2004 di Makassar. Ya, saya pengangkatan di sana. Kemudian 2009 saya pindah di SMA Negeri 2 Sopeng. Waktu itu masih namanya SMA 1 Liliri aja ya. Ya, saya sebagai guru matematika. Jadi sejak saya pindah di sini, saya lanjut pendidikan dulu. Saya lanjut pendidikan 2009. Jadi hanya beberapa bulan saya ngajar, saya lanjut ke pendidikan S2 ya di UNM dan selesai 2011. Dan di 2011 disinilah mengalami beberapa kali posisi ya. Pertama saya diangkat sebagai kepala laboratorium di SMA Negeri 2 Sopeng 2011. Kemudian 1 tahun menjabat. Kemudian 2012 saya ditarik menjadi staf kurikulum dulu. Jadi tidak langsung jadi Wakase ya. 2012, 2013 saya diamanahkan waktu itu masih Bapak Kepala Sekolah ya, Dr. Hadi Abu Bakar sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Ya selama 1 periode, saya 2013 sampai dengan 2015 saya diangkat sebagai Wakase ke bidang kesiswaan. Kemudian 2015 sampai sekarang itu sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Dan yang kemarin disebutkan ya identitas ada guru Smart School ya. Ya alhamdulillah ada program dari Dinas Pendidikan sebagai program unggulan daripada Bapak Gubernur Provinsi Selatan. Adanya pemerataan pendidikan, maka direkturlah guru yang ada di Selatan yang memenuhi syarat untuk menjadi guru Smart School. Alhamdulillah SMA 2 Sopeng menempati satu kota untuk guru Smart School, guru matematika. Selain itu juga saya juga diberi amanah sebagai pengajar di Universitas Terbuka sejak tahun 2017 ya sampai sekarang. Mungkin ya sekitar itu masalah karir saya di SMA Negeri 2 Sopeng. Wah teman-teman, beliau sangat menginspirasi sekali ya. Jadi tugas kita sebagai penerus bangsa wajib sekali mencontoh ketekunan dan semangat juang dari Bapak Agus Nadi. Untuk lebih menghargai waktu Pak, kita langsung saja masuk ke tema. Tema kita pada podcast ketiga OSIS SMA Negeri 2 Sopeng yaitu peluang dan tantangan penerapan IKM atau implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Sopeng.
Wah, karena mungkin sebagian dari pelajar termasuk saya baru saja masuk ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan IKM, dan sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak apa sih yang dimaksud dengan IKM. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah IKM ini sudah diterapkan di SMA Negeri 2 Sopeng, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah, terutama di SMA Negeri 2 Sopeng ini? Iya, oke. Untuk IKM ya, IKM kita karena ini tahun ini sebenarnya baru dibuka secara umum, maka eksistensi SMA Negeri 2 Sopeng ketika itu kita menanggapi surat dari kementerian untuk memberikan pilihan-pilihan apakah mau menggunakan kurikulum Merdeka atau tidak. Itu kami kemarin, saya selaku penanggung jawab di bidang akademik di SMA Negeri 2 Sopeng, kemarin kita sudah mengisi formnya bahwa kita di SMA Negeri 2 Sopeng akan melakukan IKM. Namun kita di IKM itu ada tiga pilihan ya. Ada namanya mandiri belajar, ada namanya mandiri berubah, dan ada namanya mandiri berbagi. Nah, khusus di SMA Negeri 2 Sopeng untuk tahun pelajaran 2022-2023 itu kita memilih opsi yang pertama, yakni mandiri belajar. Ini seperti itu. Ya, kenapa demikian? Tadi dikatakan tantangan ya. Apa sih tantangannya? Ya, ada pertanyaan tadi tantangan ya. Ada tantangan dalam menerapkan implementasi. Ya, salah satu tantangan kenapa kita tidak memilih opsi yang kedua atau yang ketiga, karena sekolah kita ini kan bukan sekolah penggerak, belum masuk sekolah penggerak, sehingga kita lebih memilih ke mandiri belajar dulu. Bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan amanah daripada kurikulum Merdeka itu sebenarnya tantangannya, karena kita masih awam, kita belum tahu seperti apa, makanya kita belajar dulu. Makanya kita kemarin memilih namanya opsi mandiri belajar. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, di SMA Negeri 2 Sopeng itu yang kita pilih sebagai IKM atau yang akan sasarannya yaitu adalah apa tadi Pak? Mandiri belajar. Mandiri belajar. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Apa langkah-langkah yang akan diterapkan dari kurikulum Merdeka? Ya, karena kita menyambung tadi ya dari pertanyaan sebelumnya, karena ini merupakan kurikulum Merdeka sesuatu hal yang baru, maka untuk di SMA Negeri 2 Sopeng itu pasti akan berbenah. Dan salah satu insya Allah di kurikulum itu kita sudah memprogramkan bagaimana melakukan in-house training secara masif. Semua pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Sopeng ini kita akan berikan semacam pelatihan untuk bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sebab kenapa? Sasarannya kurikulum Merdeka itu adalah sebenarnya adalah bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana sistem pembelajarannya, dan bagaimana evaluasinya itu. Jadi untuk waktu yang akan datang, waktu yang dekat ini, misalnya setelah tahun ajaran baru, kita akan melakukan pembelajaran secara masif. Seluruh PTK yang ada di SMA Negeri 2 Sopeng itu wajib mengikuti untuk pengembasan implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan untuk opsi pertama. Jadi seperti itu ya. Jadi Pak, ini kembali ke pertanyaan keempat, mungkin sama tadi kayak pertanyaan pertama. Iya. Apa saja tantangan yang bisa terjadi di sektor pendidikan dalam menerapkan alur belajar kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Sopeng? Betul. Ini salah satu ciri khas kurikulum Merdeka itu, misalnya ya di pembelajaran ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana seorang pendidik, seorang guru itu di dalam melakukan pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ini menjadi tantangan. Misalnya di kelas itu kan heterogen ya, mungkin ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang ya sama sekali tidak pintar ya, sehingga disinilah peran
seorang pendidik bagaimana memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, ini menjadi tantangan. Makanya itu lagi-lagi sekolah itu harus memang melakukan pelatihan secara masif seluruh PTK untuk lebih memahami bagaimana mengimplementasikan sebenarnya kurikulum merdeka itu. Untuk pertanyaan kelima, apakah ada hal yang baru diterapkan dalam kurikulum merdeka? Jika ada, tolong sebutkan. Oh ya, ya pasti. Namanya kan perubahan kurikulum itu pasti. Coba bandingkan ya, di kurikulum 2013, saya mengingat ya, kurikulum 2013 itu kita lebih banyak kan penilaiannya kan ada 3 ya. Ada pertama penilaian sikap, afektif, kemudian penilaian kognitif, kemudian psikomotor. Di kurikulum merdeka itu tinggal 1. Ya tinggal 1 saja. Hanya penilaian, hanya 1 nilai. Kalau di kurikulum merdeka kan ketika kan ada 3 nilai. Beda ini. Makanya itu salah satu perubahan yang mendasar. Yang kedua, di penilaian. Di penilaian juga banyak perubahan. Kalau dulu di penilaian misalnya penilaiannya misalnya untuk KI3-nya, psikomotornya. Itu kan lebih banyak penilaian portofolio, kemudian ini. Tapi nanti di kurikulum merdeka itu kita lebih banyak ke project. 60% itu adalah penilaian project. Jadi banyak bisa dibayangkan ya. Kalau misalnya Anda belajar misalnya mata pelajaran IPA. Ada IPA kan? Mungkin lebih banyak prakteknya. 60% diambil dari project itu. 40%-nya ini itulah yang kita bagi-bagi. Ada pembelajaran berdiferensiasinya dan lain sebagainya. Jadi 60% itu project. Itu perubahan mendasar sekali di kurikulum merdeka. Sebab kenapa? Ada kesan bahwa selama di masa pandemi COVID-19 itu ada namanya lost learning. Lost learning itu adalah kehilangan semangat belajar peserta didik. Makanya muncullah namanya ini. Awalnya kan kurikulum prototipe ya, kemudian disempurnakan menjadi kurikulum merdeka. Sehingga nanti diharapkan kurikulum merdeka ini bisa membangkitkan, bisa mengembangkan potensi-potensi peserta didik kita, sehingga dia bisa berdaya saing baik secara lokal maupun nasional, lebih-lebih secara global. Ini seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya? Oh ya, kalau perbedaan K13 dengan kurikulum merdeka itu sudah jelas. Kalau kurikulum K13 itu kan 3 nilai ya. Kalau di kurikulum merdeka tinggal satu nilai saja. Nah, itu. Kemudian ada struktur pembelajaran. Kalau dulu di kelas 10 kita di kurikulum K13 itu kan 16 mapel. Nanti di kurikulum merdeka tinggal 11. Coba bayangkan berapa mapel yang hilang. Ya kan? Tapi bukan hilang sebenarnya. Itu terintegrasi dalam IPA. Misalnya IPA ada fisika, kimia, biologi. Itu masuk semua di dalam. Nanti pembelajarannya juga bertahap. Begitu juga untuk kelompok IPS ada di dalam. Jadi banyak sekali. Kemudian PKWU dengan seni budaya, karena ini kan ada pisah ya, prakarya seni budaya. Nanti di kurikulum merdeka sudah 1, seni dan prakarya saja namanya. Mungkin seperti itu ya. Itu yang paling mendasar. Dan tidak ada lagi namanya kelompok peminatan, tidak ada lagi. Nanti di kelas 11. Kalau kelas 10 itu hanya umum saja. Jadi IPA, IPS. Jadi tidak ada kelompok. Jadi tidak ada penjurusan. Jadi semua si peserta didik umum semua. Tidak ada di kotak-kotak bahwa ini IPA, ini IPS, tidak ada. Ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi Pak, untuk pertanyaan ke-7, apakah implementasi kurikulum merdeka belajar diperuntukkan untuk sekolah penggerak? Ya, untuk IKM ini tahun ini bukan hanya untuk sekolah penggerak saja, akan tetapi seluruh sekolah baik tingkat dasar sampai tingkat menengah itu sudah wajib menerapkan namanya IKM. Sebab IKM itu kan ada 3 ya, ada
intinya di dalamnya ada 3 opsi. Yang pertama itu adalah mandiri belajar, yang kedua adalah mandiri berubah, dan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Untuk SMA Negeri 2 Sopeng tahun ini, penerapan implementasi merdeka itu kita masih memilih opsi yang pertama, yakni mandiri belajar. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang berubah dengan kurikulum merdeka di SMA? Ya, jadi karena kita di SMA Negeri 2 Sopeng, kita memilih opsi pertama, yakni IKM mandiri belajar. Berarti dengan sendirinya kita masih tetap menggunakan kurikulum 2013. Namun di dalam penerapan pembelajaran dan penilaiannya itu kita sudah menggunakan prinsip-prinsip daripada IKM itu, seperti pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, penugasan itu berbasis proyek, itu sudah dilaksanakan di SMA Negeri 2. Akan tetapi intinya kita masih menggunakan kurikulum 2013 ya, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak, hal apa saja yang perlu dipersiapkan guru dan sekolah untuk transisi ke kurikulum merdeka? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam waktu ini kita akan melakukan pelatihan kepada secara masif seluruh PTK yang ada di SMA Negeri 2 itu menghadapi perubahan ini. Sebab kenapa? Hal-hal yang banyak berubah sebentar di sini. Pertama itu adalah struktur kurikulumnya itu berubah. Kemudian khusus di SMA Negeri 2 Sopeng, karena yang masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi yang ditekankan di sini adalah implementasinya, seperti pembelajaran berdiferensiasi itu sudah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sopeng. Kemudian penilaiannya juga berbasis proyek itu sudah berubah, harus diubah di SMA Negeri 2 Sopeng. Walaupun kita tetap menggunakan kurikulum 2013 seperti itu. Jadi intinya, jadi nanti tahun ajaran baru ini peserta didik yang masuk ini 2022-2023 tetap menggunakan kurikulum 2013. Nanti insya Allah tahun depan ya, tahun depan 2024-2025 kita insya Allah kita sudah pasti berubah ke kurikulum opsi kedua, yakni kurikulum berubah seperti itu. Kita sudah menggunakan IKM yang berubah itu adalah struktur kurikulumnya, kemudian penilaiannya dan pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan implementasi kurikulum merdeka. Yang saya tangkap tadi Pak, jika adik-adik semua ingin masuk atau melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Sopeng pada tahun 2024, adik-adik pas kelas 10 tidak akan dibedakan dengan IPA ataupun IPS, semuanya umum. Jadi tugas kalian pada saat nanti kelas 10 hanya memikirkan apa sih mau mengambil jurusan IPA atau IPS pada kelas 11. Jadi teman-teman, tugas kita untuk membantu program kerja pemerintah ini, kita cukup mengetahui apa sih yang dimaksud dengan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Dan harapan saya sebagai pelajar, semoga program kerja yang dilaksanakan pemerintah ini dapat terlaksana ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Saya mewakili panitia sangat berterima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktunya sengaja meninggalkan kesibukan demi acara ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Amin. Dan sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak. Sekian podcast OSIS SMA Negeri 2 Sopeng yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi